Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Agung Laksonibowo SH, peserta Latsar CPNS KPU bekerja sama dengan Kemenak. Baik, kali ini saya akan memaparkan tugas individu hari kedua Learning Journal Asinkronus Agenda 2. Agenda asinkronus ini terdapat pengalaman yakni A. Aktivitas pembelajaran mandiri yang difasilitasi bahan pembelajaran oleh coach dan modul pembelajaran. Pembagian tugas individu dan kelompok. Dan terakhir membaca dan mempelajari materi secara mandiri. Adapun yang melatar belakangi adanya core values ASN berakhlak adalah berdasarkan mandat atau amanat dari Presiden Joko Widodo pada Selasa 27 Juli 2021 mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak bahwa setiap ASN harus memiliki orientasi yang sama, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Di mana hari ini ASN tidak hanya minta dilayani dan bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Hal itu sudah tidak boleh dan tidak sesuai dengan relevansi hari ini. Adapun dasar hukum adanya core values ASN berakhlak ini berasal dari SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Terdapat 7 pilar core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terdapat urgensi implementasi core values ASN berakhlak bahwa ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh negara. Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Mengingat di tengah dunia yang penuh disrupsi, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN, sebab banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, satu daerah atau satu kementerian atau kelembagaan saja, maupun oleh satu keahlian atau satu disiplin rumpun ilmu saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, organisasi, ilmu, profesi yang menjadi sangat penting. Fakta bahwa semua masalah berkutat pada selalu lintas sektor dan lintas disiplin, maka harus disikapi dengan perimbangan terhadap fenomena dunia yang serba hybrid serta kolaboratif sehingga tidak boleh ada egosentris. Adapun contoh-contoh implementasi ASN berakhlak. Pertama, implementasi berorientasi pelayanan. Memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan fungsi pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan. 2. Mengevaluasi pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dan terakhir, mendukung kinerja rekan kerja lain baik dalam subbagian maupun di luar subbagian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, implementasi akuntabel sebagaimana contoh, datang dan pulang sesuai jam kantor, tepat waktu dalam pengerjaan tugas pekerjaan kantor, dan menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan penggunaannya secara efektif dan bertanggung jawab. Kemudian, contoh implementasi kompeten, yakni terus belajar dan menyerap ilmu dari atasan atau rekan kerja lain yang lebih kompeten. 2. Memberikan kualitas kerja yang terbaik secara cermat, tepat, dan efektif. 3. Mengevaluasi kesalahan pada pekerjaan yang tidak standar sesuai standar prosedur dan dapat meminta kritik dari atasan atau rekan kerja lain. Baik, selanjutnya implementasi harmonis. Dalam implementasinya dapat dimaknai dengan memberikan energi positif pada seluruh rekan kerja, terutama masyarakat, dalam memberikan pelayanan melalui senyum, salam, sapa. Menghargai setiap pendapat dari teman rekan kerja atau masukan dari atasan, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan di lingkungan kerja. Selanjutnya, implementasi loyal. Dapat dicontohkan dengan menjaga nama baik organisasi, menjaga rahasia jabatan pekerjaan dan hal lain terkait dengan pekerjaan,
3. Mengembangkan core values ASN berakhlak secara utuh dan komprehensif dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kemudian, adapun implementasi adaptif dapat dicontohkan yakni dengan melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas sepanjang tidak ada penyimpangan dari ketentuan organisasi, kemudian bersikap proaktif jika terdapat kendala atau masalah sepanjang atau sehubungan pelaksanaan pekerjaan, dan penyesuaian diri terhadap kebijakan baru yang diberikan oleh pimpinan atau atasan. Selanjutnya, implementasi kolaboratif dapat diartikan melakukan sinergi atau kerjasama dengan rekan kerja lainnya dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tugas, berkontribusi aktif dalam agenda program yang diadakan organisasi. Setelah pemaparan dari implementasi contoh-contoh yang didasarkan pada core values ASN di atas, adapun penerapan ASN berakhlak ini dimaksudkan menjadi titik tolak penguatan ASN dalam struktur pemerintahan yang semangatnya merupakan penyeragaman guna pembangunan kesadaran, pemahaman, hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai dengan core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tusi pokok atau tusi yang diberikan oleh pimpinan atau atasan dalam suatu organisasi. Para ASN ini dalam menjalankan tugasnya dengan berakhlak diharapkan dapat menjadi lebih baik dan optimal sehingga tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud secara nyata dan konkret sebagaimana diidamkan masyarakat dan tujuan negara Republik Indonesia. Terakhir, sebagai konklusi, bahwa core values ASN berakhlak ini bukan hanya slogan atau jargon, melainkan sebagai pedoman atau acuan perilaku dalam bekerja. Mari menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat sesuai dengan branding bangga melayani bangsa. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.